Yang namanya setan itu Pak, bukan hanya di rumah. Di masjid paling banyak setan. Betul? Paling banyak di masjid setan. Dan jangan heran, antar pengurus saja kalau agak punya iman, nggak akur nih. Pengurus yang ini model begini, berapa beres, ada yang ngomong ini, itu setan kerjaan. Ya, setan kerjaan. Jadi kecemburuan begini. Antar pengurus nggak akur. Coba kalau pengurus punya iman, samakan iman. Dia punya ilmu, insya Allah berjalan dengan bagus dan bagus. Makanya saudara dirahmati Allah, kalau dikatakan masjid dijadikan atau menjadikan masjid sebagai kampus, memang sudah seharusnya. Sudah seharusnya, dan juga dijadikan pesantren untuk rakyatnya, untuk masyarakat. Memang sudah seharusnya itu program masjid, agar mereka itu benar-benar memiliki kualitas ya, dan dedikasi yang tinggi terhadap ajaran agama. Intinya kita kalau berada di masjid itu bagaimana caranya membuat orang itu bisa nyaman belajar, nyaman ketika dia berada dalam segala ibadah. Itu tentu saja dalam konsep dohirnya kita belikan AC, kita belikan dimasnya, itu bentuk dohirnya. Ya kan, kita perbagus di situ, ya, itu bentuk dohirnya. Tapi lagi-lagi itu kan menjadi satu hal yang harus ya. Tapi sebenarnya kenyamanan semua rakyat itu bagaimana etika dan attitude daripada pengurus itu sendiri. Dia punya etika dan akhlak di dalam menerima masyarakat dan jamaah dengan senyuman, salam, sapa, senyum. Itu merupakan akhlak bagi para pengurus yang diajarkan bagaimana umat supaya tenang ketika dia berbersih. Tegur dia dengan tegur yang manis, salam dengan salam yang bagus. Assalamualaikum, tanyakan apa? Jangan disusahkan. Jangan disusahkan orang yang berbersih. Belum lama ini saya miris timbul di media sosial dan tersebar di medsos. Ada seorang mahasiswa kenal-kenal, dia nggak bisa masuk kos kalau malam itu tidur di masjid. Maka datanglah beberapa pengurus dan juga orang-orang yang ada di wilayah, kurang lebih 5 preman didatangi, dihajar, dipukul, mati, sampai mati. Ya Allah, apakah ini masjid? Itu mahasiswa malam nampak tidur diomelin di masjid, istirahat dipukul, ditendang. Aku melihatkan, ya Allah, apa ini ajaran Islam? Gak boleh lagi terjadi di Islam. Gak boleh terjadi. Kalau perlu kita ada dana, kita jadikan tempat-tempat di mana orang bisa beristirahat. Bahkan orang-orang di luar kita pun melihat dengan keramahan kita, akhlak kita, Masya Allah, dengan sendirinya dia akan memberikan atau bisa jadi terbuka hidayah dalam hati dan mengikuti aturan yang diinginkan. Memang hatinya tadi dengan keramahan, sopan santun, di bahasa yang bagus, Masya Allah, luar biasa. Kemarin saya dapat kiriman video dari Ustaz Hidayah, ya, itu seorang manusia silver yang diberikan pemberdayaan ekonomi oleh Masjid Muhammad. Wah, luar biasa. Itu bagian apa? Jangan dimusuhi orang-orang. Bagaimana cara kita merekrut supaya hidayah itu masuk? Jangan kita singgung benci dengan orang. Dan juga jangan mudah kita menjustifikasi, menghukum orang itu jahat. Itu bukan ranah kita. Kita orang-orang beriman yang diberikan akhlak oleh Allah, maka tunjukkan akhlak aja. Berdayakan rumah Allah, akan rakyat masyarakat sekitar berbeda. Allah akan berikan yang terbaik bagi orang-orang yang sudah berada dalam jalan. Itu kunci. Contoh dalam kebaikan-kebaikan. Saya sering katakan begini, sudah yang dirapati itu yang kiai ngomong ada sulit kiai dulu. Sebab itu kan karena nafsu itu. Ada orang pengurus yang lain kata pengurus itu yang ngomong kiai tidak pakai berat kiai prakteknya susah. Itu kata nafsu itu. Tapi kalau kata iman itu tidak begitu. Orang kalau menilainya dengan nafsu apapun yang jelek bahkan susah dan berat. Tapi kalau diberi
Saudara berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke kaum ini. Dalam hadis Sahih Muslim, apa kata Nabi? Inna Allah lam yab'ath mu'addikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengutusku itu sebagai pembuat susah. Aku diutus oleh Allah bukan untuk menyusahkan orang. Aku diutus Allah bukan untuk menyengsarakan orang. Aku diutus Allah bukan untuk menyulitkan orang. Wa inna ba'athani mu'alliman murabbiyan wa mu'allim wa muyassir. Sesungguhnya Allah mengutusku itu menjadi seorang pengajar